selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Ya, selamat datang. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam sebuah ringkasan renungan pagi yang Anda sempat bagikan. Ya, yang soal penderitaan dan kemuliaan itu ya? Betul, judulnya kan penderitaan sekarang versus kemuliaan nanti. Sumbernya, ya ringkasan itu tadi, fokusnya di ayat Roma 8.17d. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang kuat itu. Nah, iya. Dari misi kita hari ini, yang membongkar pesan utamanya. Gimana sih hubungan penderitaan sekarang sama kemuliaan nanti menurut renungan ini? Oke, siap. Mari kita bedah. Sip. Kita mulai dari ide utamanya dulu ya. Renungan ini kan bilang, penderitaan orang percaya itu bukan sia-sia. Bukan tanpa tujuan ya, ada goal akhirnya. Persis, tujuannya itu kemuliaan bersama Kristus. Nyambung ke ayat tadi. Terus dikutip juga kan Roma 8.18 dari Paulus. Iya, yang soal perbandingan itu. Paulus bilang penderitaan zaman sekarang ini kayak nggak sebanding gitu ya. Nggak ada artinya lah ya, kalau dibandingin sama kemuliaan yang nanti bakal dinyatakan. Jadi ada penekanan soal bobotnya gitu. Betul, bobot nilai. Nah, yang menarik juga, renungan ini kan bedain dua status. Pernah dengar? Oh ya? Status apa tuh? Ada status anak semu, ada status anak sejati. Oke, bedanya apa tuh? Kalau yang anak semu, menurut teks ini ya, fokusnya itu lebih ke nyari nyaman aja di dunia ini, kepentingan sementara gitu. Oke. Terus yang sejati? Nah, kalau anak sejati, pandangannya udah jauh ke depan. Fokusnya ke kemuliaan yang kekal di surga sana. Wah, ini kontras banget ya. Iya, ini ngajak kita mikir sih. Coba Anda renungkan deh, fokus Anda lebih sering kemana? Ke yang sementara atau yang kekal? Implikasinya gede ya berarti. Banget. Cara kita lihat hidup bisa beda total. Nah, terus ada analogi yang cukup nonjok nih. Penderitaan dibilang kayak tiket masuk ke kemuliaan. Iya. Itu dia. Gimana tuh maksudnya? Apa kayak ya udah harus bayar harga gitu atau bagian dari proses aja? Menurut renungan ini gimana? Kalau dibaca dari konteksnya ya, analogi tiket ini kayaknya mau bilang penderitaan itu bukan tujuan, tapi bagian dari perjalanannya. Oke, jadi bagian dari journey-nya. Ya, mungkin bukan harga kayak transaksi ya, tapi lebih ke konsekuensi alami atau ujian. Atau ya proses pemurnian lah dalam ikut Kristus menuju kemuliaan itu. Jadi bukan nyari-nyari penderitaan ya? Bukan itu. Tapi gimana kita memandangnya pas penderitaan itu datang. Menggeser dari kenapa saya, jadi apa maknanya ini dalam rencana Tuhan. Gitu sih kayaknya arahnya. Oke, paham. Nah ini kan langsung nyambung ke bagian refleksi di renungan itu ya. Betul sekali, ada ajakan praktis di situ. Apa aja tuh? Pertama, ngajak kita uji diri. Mata kita ini udah beneran lihat ke kemuliaan nanti belum? Atau masih ya mandek di masalah sekarang aja? Introspeksi ya? Iya, terus yang kedua ada dorongan buat berdoa secara spesifik. Minta Tuhan bantu kita lihat masalah dari kacamata kemuliaan kekalnya. Jadi minta perspektif ilahi gitu ya? Nah itu dia, ini kan relevan banget buat Anda semua yang lagi dengerin. Gimana sih harapan akan kemuliaan nanti itu bisa jadi kayak jangkar gitu? Sumber kekuatan ya, pas lagi di tengah badai. Persis. Renungan ini bilang, pengharapan itu kuncinya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih deep dive kita, intisari renungan ini sebetulnya ngajak kita reframe ya, mengubah cara pandang soal penderitaan. Ya, banget. Bukan sebagai akhir yang menyedihkan. Tapi sebagai jalan. Atau tadi bilang tiket. Menuju sesuatu yang jauh lebih besar, lebih bernilai. Kemuliaan nanti. Betul. Pesan utamanya yaitu, ayo kalibrasi ulang fokus kita. Dari beban sementara ke hadiah yang kekal. Sip, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari renungan tadi. Buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lagi. Apa tuh? Renungan ini kan bilang penderitaan itu punya tujuan. Tujuannya nyambung sama kemuliaan nanti. Oke. Terus? Pertanyaannya buat Anda, kalau ini benar, gimana kesadaran ini bisa ngubah pengalaman harian Anda pas lagi hadapi tantangan? Maksudnya bukan cuma di pikiran ya? Bukan cuma teori, tapi gimana cara Anda merasa, cara Anda bertindak, hari ini, besok. Kalau Anda melihat penderitaan itu bukan cuma sebagai rintangan, tapi bagian dari perjalanan ke tujuan yang dijanjikan itu. Wah, ini pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan sendiri ya? Iya. Gimana pembingkaian ulang ini bisa mengubah Anda? Oke.
Terima kasih banyak sudah berbagi insights-nya. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung di Deep Dive kali ini. Sama-sama. Semoga ada percikan pemikiran baru ya buat perjalanan Anda selanjutnya. Sampai jumpa.